Apakah grup Bakri terlibat dalam pengaturan saham Jiwasraya? Nah, jadi langsung dijawab aja Pak, iya apa enggak Pak? Apa benar grup Bakri yang menyebabkan kerugian negara yang sengaja ditutup-tutupi oleh BPK? Sehingga Beni Cokro nih yang suruh bayar. Apa benar 4 saham yang terafiliasi oleh Beni Cokro dan 7 saham yang terafiliasi oleh Heru Hidayat, digabung itu kedua-duanya, ya sama yang sahamnya grup Bakri yang bermasalah ini, jumlahnya banyak Bakri. Ini harus dikasih tahu publik Pak. Lewat mana, siapa yang main, dan bagaimana instrumen financingnya Pak. Jadi harus jelas ini kita buka-bukaan. Kasus Jiwasraya ini semakin rumit, justru semakin menarik buat saya. Terutama sesudah Kejaksaan Agung menarik kasus Jiwasraya ini ke ranah korupsi dengan menjadikan para direksi Jiwasraya dan para pemain saham sebagai tersangka koruptor. Sesudah saya mencoba mengikuti kasus Jiwasraya, saya jadi sedikit bimbang. Masalah Jiwasraya ini sebenarnya benar masalah korupsi atau kasus rugi investasi sih? Pengertian korupsi adalah ketika seseorang menggunakan jabatannya untuk menarik keuntungan buat dirinya sendiri yang merugikan orang lain. Contoh ya, saya sebagai direktur dipercaya perusahaan mengelola uang sebesar 1 miliar rupiah untuk diinvestasikan ke saham misalnya. Nah, dari uang 1 miliar rupiah itu saya colong 100 juta rupiah untuk kepentingan saya pribadi. Dan sisanya yang 900 juta rupiah baru saya investasikan ke saham. Itu berarti saya korupsi 100 juta rupiah. Ketahuan dan saya ditangkap. Tapi berbeda ketika saya dipercaya perusahaan untuk mengelola uang 1 miliar rupiah dan saya investasikan semuanya ke saham. Ternyata saham itu rugi dan uang perusahaan yang tadinya sebesar 1 miliar rupiah jadi anjlok ke angka 200 juta rupiah saja. Itu bukan korupsi, itu namanya kerugian investasi. Paham bedanya kan? Jiwasraya sebenarnya seperti itu. Mereka sudah rugi sejak tahun 1998 ketika krisis ekonomi. Kenapa mereka rugi? Karena mereka dulu pede cari investasi dari nasabah dalam bentuk dolar. Tetapi diinvestasikan ke usaha dalam bentuk rupiah. Ketika dolar di tahun 98 melambung dari 2.000 per 1 dolar menjadi 20.000 rupiah. Jiwasraya langsung rugi besar. Mereka tetap harus bayar preminya ke nasabah yang investasi ke mereka dalam bentuk dolar. Sedangkan hasil investasi yang Jiwasraya terima dalam bentuk rupiah. Ini yang dimaksud dengan kerugian investasi, bukan korupsi. Karena rugi besar dan tetap harus kembalikan investasi uang nasabahnya, Jiwasraya akhirnya ambil cara-cara yang luar biasa. Mereka semakin gencar cari uang nasabah dengan iming-iming bagi hasil yang tinggi supaya nasabah tertarik. Lalu uang nasabah itu mereka investasikan ke saham yang mereka pikir hasilnya juga bisa tinggi. Mereka berharap dengan uang nasabah 100 rupiah dan nasabah dikasih keuntungan 10% saja, mereka tanamkan di saham gorengan dan Jiwasraya berharap dapat keuntungan sampai 5.000%. Dan cara seperti itu bisa didapatkan dengan membeli saham gorengan, bukan blue chips yang bagi hasilnya rendah tetapi aman. Tapi sialnya, bukannya dapat untung gede dari hasil main saham, malah zong. Saham yang mereka beli pakai uang nasabah ternyata jeblok. Jadinya Jiwasraya yang tadinya sudah punya hutang besar, hutangnya jadi semakin besar. Nah, gimana mencari cara supaya bisa bayar hutang cicilan kepada nasabah? Ya, berhutang lagi ke nasabah lain dan investasi ke saham gorengan lagi. Dan zong lagi.
Begitu terus seperti lingkaran setan yang akhirnya Jiwasraya umumkan gagal bayar kepada nasabah. Ribuan nasabah panik minta uang investasinya kembali secara bersamaan. Langsung ras, makin jebloklah Jiwasraya. Salah satu contoh bagaimana membeli saham dan rugi adalah peristiwa saham Bumi. Masih ingat kan? Dulu tahun 2006, saham PT Bumi Resources Tbk, salah satu grup perusahaan Bakri, adalah saham primadona. Harga saham Bumi sempat melonjak ke angka Rp8.000 per lembar saham. Banyak yang untung ketika main saham ini, tapi jauh lebih banyak yang buntung. Bahkan ada kisah sedih seorang ibu yang menggadaikan rumah satu-satunya ke bank hanya karena nafsu pengen beli saham Bumi ini. Dia pengen dapat untung besar karena harga saham Bumi yang terus naik. Uang hasil gadai rumah itu dibelikan saham Bumi justru saat harga saham itu sedang tinggi-tingginya. Dan ketika si ibu itu beli, para pemain gorengan justru menjual saham-saham mereka karena sudah mendapat banyak cuan. Langsung harga saham Bumi anjlok dari Rp8.000 per lembar saham, sekarang cuma tinggal Rp50 per lembar saham dan dikenal dengan nama saham gocapan. Nangis nggak tuh si ibu? Mirip-mirip lah dengan apa yang dilakukan Jiwasraya. Karena sudah rugi pada krisis 98, Jiwasraya pun berpikir untuk mengembalikan uang nasabah dengan mencari saham-saham yang punya potensi mendapatkan cuan yang tinggi. Meski mereka tahu resikonya juga tinggi. Sebelum masuknya Beni Cokro dan kawan-kawan, Jiwasraya ternyata sudah banyak berinvestasi di saham, termasuk saham-saham perusahaan Bakri dan salah satunya adalah saham Bumi. Tahun 2008, saham-saham yang ditanam Jiwasraya anjlok semua karena krisis ekonomi jilid kedua. Makin besarlah hutang Jiwasraya dan makin susahlah mereka membayar hutang kepada nasabah. Akhirnya tahun 2013 terbitlah produk JS Saving Plan. Maksud dari JS Saving Plan ini adalah mencari dana dari nasabah dengan iming-iming bagi hasil yang tinggi. Dengan produk JS Saving Plan, Jiwasraya kemudian mendapat dana segar untuk bermain investasi lagi. Tujuannya mengembalikan hutang kepada nasabah yang sudah terlanjur besar karena salah memilih instrumen investasi. Produk JS Saving Plan ini bisa dibilang menjadi produk unggulan Jiwasraya untuk menyerap dana dari masyarakat. Dengan dana segar itu, Jiwasraya kemudian bertemu dengan Beni Cokro dan kawan-kawan. Jiwasraya berharap dengan Beni Cokro mereka bisa dapatkan cuan gede untuk menutup lubang besar yang sudah parah di dalam tubuh Jiwasraya. Kerjasama mereka berlanjut. Jiwasraya pun kemudian menginvestasikan duit besar lagi kepada Beni Cokro. Jiwasraya berharap dengan beli saham gorengan lewat bantuan Beni Cokro mereka bisa untung besar. Dan hasilnya zong lagi. Begitulah model gali lubang tutup lubang yang dilakukan Jiwasraya sampai akhirnya mereka mengumumkan kalau mereka gagal bayar kepada nasabah. Nasabah kemudian panik dengan pengumuman itu lalu berebut ingin menarik uangnya di Jiwasraya. Karena tidak mampu membayar uang besar kepada nasabah yang menarik secara bersamaan, Jiwasraya pun ambruk. Begitu cerita sederhananya supaya kita yang awam ini paham bagaimana Jiwasraya akhirnya rugi sampai 16 triliun rupiah dan ribuan nasabah yang tanam duit di sana dalam program JS Saving Plan langsung nangis darah. Pertanyaannya sekali lagi, apakah ini masuk dalam ranah korupsi atau sebenarnya ini hanya dianggap kerugian investasi? Kalau disebut korupsi, seharusnya bukan Beni Cokro dan kawan-kawannya saja yang ditangkap. Karena Jiwasraya juga sebelum ketemu Beni sudah berinvestasi ke banyak pihak dan rugi besar. Seharusnya Abu Rizal Bakri selaku pemilik kelompok usaha Bakri juga ditahan karena ikut serta dalam kerugian besar Jiwasraya. Setidaknya ada 4 perusahaan Bakri tempat Jiwasraya investasi dan rugi. Mereka adalah PT Dharma Henwa Tbk atau Dewa,
PT Bakri and Brothers Tbk atau BNBR, PT Bumi Resources Minerals Tbk atau BRMS, dan PT Bakri Telekom Tbk atau BTEL. Apakah benar kata Beni Cokro bahwa dia sengaja dikorbankan untuk menutupi kerugian Jiwasraya yang sudah terjadi sejak lama? Kalau Beni Cokro harus ditangkap karena membuat Jiwasraya rugi, seharusnya semua pihak termasuk Abu Rizal Bakri dan semua manajer investasi yang berhubungan dengan Jiwasraya harus juga ditangkap. Jika Beni Cokro dituduh korupsi, berarti semua yang terlibat termasuk Bakri juga harus dituduh korupsi. Inilah yang menjadi masalah utama dalam kasus Jiwasraya ini. Apakah ini perbuatan korupsi atau sebenarnya hanya kerugian investasi? Sementara dari pihak nasabah, mereka tidak mau tahu. Bagi mereka, Jiwasraya harus bertanggung jawab kembalikan uang yang mereka tanam di sana, siapapun pelakunya. Banyak nasabah Jiwasraya yang seperti model ibu yang membeli saham Bumi itu. Tergiur karena iming-iming bagi hasil yang tinggi yang dikira bisa menjadi investasi yang menguntungkan. Dan terakhir, mereka menyesal karena akhirnya buntung yang didapatkan. Saya sendiri kalau bermain investasi pasti sadar. Kalau pingin dapat untung gede, seharusnya paham bahwa resikonya juga gede. Jadi kalau kena seperti kasus Jiwasraya ini, saya hanya bisa memukul kepala. Gobloknya gua. Karena ternyata yang dimaksud resiko gede itu bisa saja semua hasil saya yang saya dapatkan bertahun-tahun lewat kerja habis hanya dalam satu putaran meja karena ambisi mendapat keuntungan besar dengan cuman ongkang-ongkang kaki saja. Seruput dulu kopinya. Marki bohong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline. Tidak akan ada manis bila tak ada pahit. Manis bisa sangat membosankan bila kita tidak disuguhkan rasa yang lain. Begitu pula hidup. Kadang kita perlu menikmati kepahitan hidup. Hidup yang pahit biasa buat saya. Tinggal bagaimana menjadikannya inspirasi untuk terus melangkah maju. Di Bumi Parayangan, saya belajar bahwa keramahan dan senyum yang merekah selalu bisa menyelamatkan kita dari pahitnya sebuah perjalanan. Di sini, rasa, saya juga mendapat banyak kenangan.